Dari lantai 2 Jalan Pere Tendiar Kolima 1 Purwakarta Pitlaves, Beranda Islami kembali di Indra Dengar Anda. Seperti biasa di hari Kamis ya, selalu ada Beranda Islami dan sekarang di edisi 21 Desember 2023 Pitlaves. Dan seperti biasa telah hadir dengan Pak Ustadz, Dr. Muksinul Fuad MAG. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya sekaligus wakil dekan satu Fakultas Dakwah Sains Purwakarta. Dengan tema hari ini kayaknya menggambarkan adil sekali ya Pak. Mata air kehidupan. Kayak akhir tahun ini tuh kayak banyak sekali air mata yang keluar. Entah mau bahagia, entah mau sedih gitu kan. Kayaknya pas lalu deh. Ada apa dengan air mata kehidupan ini Pak? Mata air kehidupan. Nah, bukan air mata. Oh gitu ya, bro, berarti bukan mata air kehidupan, bukan mata air. Bukan, ini mata air, bukan air mata. Oh gitu. Adel ini memang oke. Oke, Mbak Adel, saudara sekalian, sebagaimana kita tahu bahwa besok kita akan memperingati Hari Ibu. Tanggal 22 Desember. Betul, nah, betul. Jadi judul ini kita ambil dalam rangka menyongsong Hari Ibu besok. Oke. Jadi itu ada kaitannya sehingga saya bikin tema tentang mata air kehidupan. Bisa ditebak kan arahnya kemana? Oh iya sih, tapi Ya. kalau pas dia mata air kehidupan apakah ini? Tapi boleh juga air mata karena ibu ini gampang mengeluarkan air mata. Iya betul, memang betul sekali. Ya jadi gitu. Jadi mitra sekalian. Sore ini kita sedikit berbincang barangkali tema yang selalu menyentuh barangkali semua orang, tetapi tentu saja kita tidak boleh berhenti untuk selalu memperbaharui bagaimana kita seharusnya memiliki pandangan tentang sosok-sosok penting dalam kehidupan kita. Kita sebagai umat manusia, semua manusia laki-laki perempuan saya pikir tidak ada yang lahir dari batu, lahir dari pohon pisang, tapi lahir dari seorang ibu. Betul. Mungkin hanya Nabi Adam saja yang punya ibu. Tetapi semua para nabi termasuk kita semua itu punya ibu. Termasuk Nabi Isa, meskipun Nabi Isa nggak punya ayah atas kehendak Allah, dia lahir hanya dari seorang ibu yang namanya Siti Maryam. Oleh karena itu, mitra sekalian, saya mengajak kita semua untuk melakukan refleksi tahunan selain akhir tahun besok. Oh iya. Sebelum akhir tahun, sebelum dan lain-lain. Iya betul. Kita bincangkan tanggal 22 Desember besok yaitu Hari Ibu. Nah, saya pikir Adel dan mitra sekalian sangat hafal lah. Sudah berapa lagu yang mengambil judul atau tema tentang sosok ibu ini. Betul. Nah, kita tes Adel nih. Yang Adel kenal lagu ibu, punya siapa Adel misalnya? Kalau lagu ibu punyanya Melly Goeslaw. Oke, potret ya. Potret kan. Bunda. Oke, betul. terus apa lagi? Umi, Haddad Alwi sama Sulis. Terus zaman dulu gitu kan. Terus Iwan Fals. Iya, Iwan Fals. Ibu. Terus Rhoma Irama. Oh iya. Keramat. Iya kan judulnya Keramat. Katanya tahun dangdut. Okay, Judulnya tidak ibu, tapi arahnya ke sana gitu. Okay. Ada lagi banyak sih menurut saya. Mungkin ada yang mama, ada yang ibu, ada yang bunda, gitu ya. Iya. Banyak sekali menurut saya. Belum lagi puisi. Saya pikir puisi ibu ini juga barangkali bagi adik-adik kita, anak-anak kita yang SD, bahkan mungkin bisa dijadikan kayak semacam apa ya? Ya semacam tugas barangkali bikin puisi tentang ibu dan sebagainya. Oleh karena itu mitra sekalian, rasanya tidak akan pernah kering untuk kita bahas kalau kita bicara ibu ya. Oleh karena itu barangkali kita perlu melihat apakah selama ini kita punya ya minimal pemahaman yang
barangkali mungkin pemahamannya sih rasa-rasanya tidak ada yang bisa menolak ya bahwa ibu ini adalah sosok istimewa dalam kehidupan kita. Cuma yang kadang-kadang up and down itu perilaku kita. Betul. Ini juga menurut saya juga menyindir diri saya sendiri. Barangkali kadang-kadang ada kata-kata yang ya kurang Menyakiti pas. gitu ya, betul, Ibu betul, kita betul. ini menurut saya harus di refresh terus-menerus. Nah, apalagi ini menjelang pemilu, Mbak, ada hubungannya. Coba dihubung-hubungkan apa Mbak kira-kira? Apa itu? Meskipun capresnya nggak ada yang ibu-ibu. Iya. Oh, mereka biasanya meminta doa restu. Oh, oke. Jadi Kayaknya oke kayak salah gitu satunya deh, itu. salah Intinya satunya. barangkali dari seorang ibulah akan lahir pemimpin. Nah, ini kan menurut saya betul, penting. betul. Jadi ada hubungannya, Mbak. Jadi, nah mari kita pilih capres yang punya kedekatan dengan ibunya, Betul. yang punya apa istilahnya, ya bagaimana dia memperlakukan ibunya. Wah, insya Allah itu capresnya akan menyelamatkan bangsa kita ini. Betul. Jadi lihatlah bagaimana dia memperlakukan ibunya, ya. Bagaimana ibunya mendidiknya dan seterusnya. Jadi ada hubungannya. Tapi itu hanya salah satu angel saja untuk bisa mengaitkan tema kita ini. Tapi pada intinya ya besok kita mau memperingati Hari Ibu. Oleh karena itu rasa-rasanya kita perlu melihat kembali bagaimana agama kita ini memposisikan seorang atau sosok ibu ini. Saya akan mulai dari sebuah syair ya atau kata-kata mutiara dari orang namanya Syekh Saleh Fauzan. Dalam kitab yang berjudul Makanatul Mar'ah fil Islam, tempat perempuan atau seorang ibu di dalam Islam. Nah, dalam kitab itu Syekh Saleh Fauzan itu mengatakan bahwa al-ummu madrasatul ula. Jadi ibu itu adalah sekolah yang pertama, sekolah yang utama dan pertama. Betul. Kemudian dilanjutkan idza a'dattaha a'datta sya'ban thayyibal a'raq. Ketika engkau menyiapkan sosok ibu ini, maka engkau juga menyiapkan bangsa yang intinya akan baiklah, kira-kira begitu. Jadi kalau kita bisa mempersiapkan sosok ibu-ibu yang hebat, maka bangsa kita ini akan bagus, akan hebat, akan baiklah, kira-kira begitu. Karena pokoknya sudah digarap, sudah dipersiapkan. Sehingga tidak salah kalau kemudian kita juga perlu memilih capres yang memperlakukan perempuan sebagai calon ibu atau yang sudah jadi ibu agar lebih berfungsi, agar lebih menjalankan fungsinya sebagai seorang ibu, sehingga nanti dari ibu yang berfungsi ini akan tercipta, akan terbangun keluarga yang harmonis. Betul. Nah, membangun negara itu harus dari keluarga. Nah, keluarga itu kalau mau ya karena ini besok Hari Ibu, mau diperes lagi ya ibu itu. Itu adalah sumber mata air kehidupan, khususnya buat keluarga. Oke. Barangkali ini saya pikir tidak ada yang bisa membantah. Betul. Jadi pilihlah capres yang bagaimana dia punya program-program, tentu yang kita percaya, Iya. untuk bisa menyiapkan calon-calon ibu atau ibu-ibu yang bisa lebih konsentrasi dalam mendidik anaknya, dalam membesarkan anak-anaknya, mendidik anaknya, dan apa istilahnya ya bahasa kita itu ya menjaga keluarganya dan seterusnya. Jadi keluarga ini tentu saja kalau kita juga pernah dengar, keluarga ini juga dilukiskan oleh banyak lagu, banyak puisi yang itu istimewa. Keluargaku apa? Keluarga adalah apa istilahnya kalau di lagu ini? Harta yang paling berharga. Nah, adalah keluarga. apalagi ibu, itu kan Iya, sosok betul. penting dalam keluarga, gitulah. Betul. Ada lagi rumah. Nah, rumahku, Iya. surgaku.
Betul. Jadi ini sebenarnya dari kata-kata Nabi, baiti jannati, Oh, rumahku surgaku. oke. Pertanyaannya, bagaimana rumah kita ini supaya bisa seperti surga? Ya tentu dari orang-orangnya. Ya yang paling pokok, yang paling pangkal itu ya ibunya. Tentu ada juga peran ayah dan sebagainya. Otomatis itu ya. Tetapi karena kita mau menjelang hari ibu ya, saya pikir kita boleh membahas atau mengkhususkan tema kita ini khusus terkait dengan keberadaan seorang ibu dalam keluarga. Kalau dalam bahasa Inggris, home sweet home. Oh Nah, ya. Mitra FM ini punya acara home sweet home. Masih ada kan? Betul, masih ada Pak, Nah, Masya rumahku Allah. surgaku itu terjemahannya. Ya. Bukan rumah manis, bukan. Jadi home sweet Betul. home itu terjemahannya adalah rumahku surga. Oke, oke. Nah, khususnya adalah sosok terpenting dalam keluarga adalah ibu yang besok akan kita peringati. Oleh karena itu, saya mengajak mitra sekalian untuk kembali kalau yang perempuan, ibu-ibu semua ya, ya mari kita coba hayati bagaimana peran ibu itu. Bagaimana terutama mitra sekalian yang ibu-ibu ini harus bangga menjadi seorang ibu. Tentu tidak ada yang ideal. Jadi jangan Betul. pernah berhenti untuk belajar menjadi seorang ibu yang baik. Kalau bagi saya, kaum laki-laki ya tentu saja saya berpesan buat para laki-laki, para ayah ya tentu saja kita harus apa istilahnya ya membantu istri kita untuk menjadi ibu yang baik, ibu yang fungsional, ibu yang intinya yang powerful sehingga anaknya bisa sukses. Betul. Jadi lagi-lagi bagi kita yang anak ya tentu saja ya mari kita terus-menerus untuk memperbaharui dandani memperbesar rasa apa hormat kita kepada ibu kita dan otomatis nanti itu akan kembali kepada kehidupan kita. Jadi kalau kita ingin kehidupannya baik, mulailah dengan memperbaiki hubungan kita dengan ibu kita, orang tua kita, khususnya ibu karena mau kita peringati besok. Bahkan di lagunya Romai Rama itu disebut dengan keramat. Doa ibu itu keramat katanya. Jadi Betul, kalau betul. kita ingin melangkah, apapun itu Mbak, mau karir, mau studi, mau keluarga juga itu harus apa meminta doa restu seorang ibu. Nah, rasa-rasanya menjadi ibu ini tidak akan pernah selesai Hmm. meskipun anak-anaknya sudah gede-gede. Iya, Ibu kita ini akan selalu menganggap kita masih kecil gitu ya, Pak. ya, itu bisa dilihat negatif, bisa lihat positif. Iya, betul, betul, Tapi menurut betul. saya kita bisa melihatnya positif. Tentu ada orang tidak ada orang yang bebas dari kelemahan. Termasuk ibu kita pasti ada kelemahannya. Tapi itu bukan alasan untuk kemudian kita tidak menghormatinya. Nah, yang berikutnya lagi mungkin Anda juga sering dengar dalam sebuah hadis ini saya pikir cukup populer. Jadi ada sebuah hadis diriwayatkan dari Abu Hurairah ya. Hadisnya bunyinya man ahaqqun nas bi husni sahabati. Jadi ada seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, siapa orang yang paling berhak aku hormati atau aku dharma bakti bahasa kita itu artinya untuk kita hormati kita muliakan ya bahasa kita dharma bakti untuk kita bahasa Banyumasnya itu ya kita bekteni untuk apa untuk kita hormati kita muliakan man ahaqqun nas bihusni sahabati jadi siapa manusia yang paling berhak untuk kita perlakukan dengan baik jawab Nabi qala ummuka. Jadi Nabi menjawab ibumu. Kemudian orang itu, sahabat itu bertanya, summaman. Terus siapa lagi? Ya. Terus Nabi menjawab, kola ummuka, ibumu. Dua kali lagi. Iya. Nah, kemudian sahabat itu bertanya, summaman. Siapa lagi ya Nabi? Nabi menjawab, kola ummuka, ibumu. Tiga kali. Kemudian orang itu bertanya lagi, summaman. Siapa lagi? Qala abuka. Kemudian Nabi menjawab yang keempatnya, bapakmu. Oke. Ini hadis ini cukup populer, sering kita Iya, dengar. betul. Jadi, Ibumu, ya Bapak. ibumu. Jadi Nabi menjawab, ibumu, ibumu,
ibumu, baru bapakmu. Jadi 3 dibanding 1. Ini menggambarkan bahwa memang posisi ibu ini sangat istimewa dalam agama kita. Oleh karena itu ya saya pikir sangat rasional ya. Meskipun bapak juga berperan, tetapi rasa-rasanya tugas berat dalam keluarga itu ibu yang paling berat. Betul. Karena dia mengandung kita, kemudian menyusui, melahirkan, luar biasa itu, sulit itu. Saya tidak bisa membayangkan karena saya laki-laki ya. Iya. Bisanya membayangkan, tapi insya Allah Iya. rasa-rasanya itu tidak bisa terbantahkan bahwa tugas seorang ibu ini sangat-sangat istimewa. Istimewa dan mulia pasti. Itulah kemudian dalam agama kita diajarkan untuk selalu berbakti kepada orang tua. Yang pertama adalah ibu dulu. Betul. Bukan berarti kalau ibu-ibu terus bapaknya tidak, bukan begitu maksudnya. Ini kan untuk mendeskripsikan betapa jasa seorang ibu itu memang lebih besar daripada bapak. Oleh karena itu, mitra sekalian, ini sebagai pembuka dari saya untuk kajian kita sore ini. Mari kita refresh selalu, kita segarkan pemahaman kita, evaluasi kita terhadap diri kita, bagaimana selama ini kita berbicara, bagaimana selama ini kita memperlakukan ibu kita. Insya Allah dari situlah hidup kita tidak akan pernah kering dari apa istilahnya, semangat, motivasi, inspirasi, karena ibu adalah mata air dari kehidupan kita. Begitu, Adel. Ya. Sangat luar biasa pembukaan kali ini, Mitlovers. Dan buat Mitlovers yang mau bergabung silakan, boleh ditunggu nanti sampai jam 5:30 di 081326151049 di lewat WhatsApp atau lewat telepon online-nya boleh di 621 Jadi jangan kemana-mana, tetap di 104.9 Mitra FM. Listen. Commercial free. Jadi lantai 2 Jalan Piret Tedar 51 Purwakarta Mitlovers masih di Beranda Islami, masih dengan tema mata air kehidupan yang bisa diartikan dengan kasih sayang seorang ibu ya Pak ya. Dan banyak sekali Pak di Instagram, gitu, di TikTok itu katanya kalau misalnya hidup kita enak berarti itu salah satu doa dari ibu kita. Ya, luar biasa itu. Masya Allah banget ya. Ini yang sama sekali pas banget dengan tema kali ini, dengan mata air kehidupan. Gitu ya Pak ya. Ya, jadi Mbak Adel, mitra sekalian, tentu banyak perspektif yang bisa kita munculkan barangkali, termasuk kita share dengan sahabat-sahabat kita supaya kemudian bareng-bareng memaknai bagaimana pentingnya seorang ibu, khususnya bagi teman-teman atau ibu-ibu ya, atau teman kita yang Sudah ya menjadi dari ibu. kaum ibu. Nah, tetapi menurut saya memang kadang yang jadi ibu itu juga kadang-kadang kurang memaknai. Jadi ini bukan hanya perspektif laki-laki ya, berpesan kepada teman-teman yang perempuan ya atau yang wanita. Tetapi saya pikir yang lebih penting juga bagaimana teman-teman calon ibu atau yang sudah jadi ibu itu juga bangga dengan posisinya sebagai ibu. Meskipun mohon maaf memang karena tuntutan kehidupan kadang ibu-ibu ini ya menurut saya memang banyak aktivitas ya. Betul. Nginem. Atau bahkan sambil juga bekerja juga. Makanya gitu yo kan. nginem yo apalagi yo nginem juga, bekerja di luar juga, kantoran juga gitu kan ya Pak ya. ternak, nganter anak, Oh iya, iya betul. Zaman sekarang bahasanya ternak betul. jemput anak, Betul, macam-macam betul. itu. Nyari receh, ya kan? Iya betul. Jualan online, wah, luar iya, biasa iya, ibu-ibu iya. sekarang itu. Artinya apalagi di tengah berbagai kehidupan tadi, pekerjaan domestik rumah tangga, nyari receh, nyari duit, tapi juga masih mau ngaji. Wah, luar biasa itu. Insya Allah, benar. Ibu-ibu pengajian ini khususnya. Sangat luar biasa kalau kayak gitu Pak. Iya, makanya. Jarang Yo sekali, arisan, Pak. yo Oh, iya, pengajian, betul. Oh, iya, pekerjaan iya. rumah. Wah, ini kalau tidak dimaknai dengan baik itu nanti bikin stres itu. Iya, betul. Makanya ya, saya pikir kita perlu mengapresiasi. Nah, hari Ibu besok itu saya pikir salah satu momentum untuk kita lebih mengapresiasi bagaimana para ibu itu.
Jadi intinya ini khusus bagi Adele atau teman-teman yang calon ibu atau yang sudah jadi ibu, jadi mari kita maknai kembali. Kalau yang laki-laki ya mari kita hadirkan rasa bagaimana beratnya posisi dan mulianya seorang ibu itu. Bagi yang perempuan ya maknai kembali, rasakan tugas dan peran ibu itu di balik kepayahan derita yang ibu-ibu rasakan. Barangkali itu mungkin bukan kewajiban, Pak. Kewajiban ibu itu ya Mendidik nggak sih, Bang? Bukan ya? itu kewajiban bersama sebenarnya. Yes, Kalau betul. melahirkan ya itu kewajiban. Oh iya betul. Kalau sudah diberi anak kan yang melahirkan ibu, Iya, meskipun iya. sebabnya bapak. Tetapi kan itu nggak bisa digantikan. Betul. Menyusui. Iya, Tapi iya, kalau iya. soal memasak macam-macam itu sebenarnya kewajiban bapak sebenarnya dalam pengertian kewajiban memberi nafkah. Oke. Sebenarnya begitu. Tapi kalau seorang ibu kok membantu mencari nafkah itu adalah sedekah buat keluarga. Oh, oke. Kalau kemudian kita mau mencuci, ngepel itu tugas bersama sebenarnya. Ya mungkin itu memang secara harfiah tugasnya bapak. Cuman kan bapaknya kadang-kadang juga waktunya habis untuk cari duit di rumah, ya Iya, kan? betul. Di luar rumah maksud saya. Iya, betul, Ya tentu betul. saja ya tugas itu harus ditanggung bareng. Betul. Itu Jangan yang paling semuanya tepat menurut saya. Jadi Betul sekali. jangan kemudian kita berpikirnya itu kayak dualistik. Ibu, tuh bapak, ibu, gitu kan. Akhirnya malah saling merendahkan, Iya, saling iya. merasa ini nomor satu ibu, nomor satu bapak. Kalau bapaknya kerja di luar, bapak ibunya ngapain? Nggak bisa begitu. Iya, betul. Jadi kita harus menempatkan dua ini dalam posisi saling, ya, kerjasama, kolaborasi. Betul. Ya tentu betul tadi dalam hadis itu ibu itu 3 kali baru bapak. Tapi menurut saya itu bukan dalam arti menegasikan peran bapak. Jadi karena ini posisinya mau hari ibu ya saya pikir langkah bagusnya kita memberikan apresiasi yang sebesar-besarnya bagi seorang ibu. Artinya apa Mbak Adel? Jadi di balik kepayahan seorang ibu melahirkan, menyusui, mengandung, ditambah pekerjaan domestik, apalagi tambah cari nafkah membantu suami, jualan, bisa kita bayangkan itu. Rasa-rasanya mitra sekalian memang tidak ada yang pantas didapatkan dari seorang ibu yang demikian, asal dia betul-betul menjiwai tugasnya itu, ikhlas, itu insya Allah balasannya hanya surga. Ya sekaligus buat para ibu atau para perempuan ya harus istilahnya ya memaklumi jika misalnya kami lah ya para suami atau para bapak mungkin belum bisa menjadi bapak atau menjadi suami yang ideal, barangkali seperti itu. Termasuk juga kita juga harus memaklumi yang laki-laki bahwa ibu itu ya memang proses menjadi. Mungkin istri kita atau ibu kita belum ideal, ya kan? Oke, betul. Rasanya nggak ada yang ngaku sudah ideal, sudah sempurna. Tapi yang penting adalah belajar terus-menerus, entah itu menjadi istri, menjadi ibu, menjadi bapak, menjadi suami. Itu adalah proses kita. Tapi karena ini momen hari ibu ya, ini dalam rangka untuk memperkuat peran seorang ibu di rumah. Sebenarnya sih kalau mau ditempatkan Mbak Adel, laki-laki perempuan itu nggak ada bedanya secara istilahnya diametral, tidak sebenarnya nggak ada perbedaan ya, semuanya ya harus sama-sama berakhlak bahasa kita kan, yang muslim yang laki-laki, yang muslimah ya. Kalau misalnya laki-laki harus jujur maka ya perempuan harus jujur, laki-laki sholat kita harus sholat ya kan, laki-laki harus memenuhi perintah Allah ya kita ya mohon maaf yang perempuan juga harus. Kalau laki-laki disuruh sedekah, suruh dermawan ya perempuan juga harus begitu. Jadi sebenarnya berbagai perintah agama yang terkait dengan ibadah itu hanya yang beda itu hanya teknis dan adabnya saja, yang sifatnya bukan inti. Ya. Misalnya contoh ya, kita kan laki-laki perempuan sama-sama sholat ya, wajib sholat. Tapi coba bayangkan, dalam Islam itu luar biasa Mbak, indah sekali menurut saya. Karena perempuan itu punya tugas keibuan tadi, entah itu
mengandung, melahirkan, menyusui. Itu sebanding dengan perintah agama yang disesuaikan. Maka Jumatan perempuan enggak wajib ya. Sholatnya di rumah kan. Iya, betul. Jadi kalau dipikir-pikir itu sebenarnya pada akhirnya itu akan terjadi sebuah keadilan bahwa laki-laki perempuan itu bukan untuk dibeda-bedakan dalam pengertian untuk atas bawah, tidak, tapi ini kolaborasi. Ini sinergi bagi laki-laki dan perempuan itu. Nah, kaitannya dengan ibu tadi yang diperankan oleh perempuan ya dalam rangka supaya kita ya tahu tanggung jawab masing-masing. Ya. Nah, kemudian mitra sekalian, terutama kaum ibu ya atau calon ibu, supaya Anda semua ya, para perempuan, para calon ibu itu bisa menjalankan peran dan tanggung jawabnya, maka sebaiknya para ibu atau calon ibu ini bisa mengidentifikasikan dirinya. Bukan niru dalam pengertian apa tanpa pemikiran, tapi kita bisa mendekatkan diri kita, terutama yang ibu-ibu ini, terhadap sosok-sosok ideal muslimah. Ibu-ibu yang terkenal dalam sejarah. Misalnya ya yang paling penting ya Siti Khadijah, istri pertama Rasulullah, kemudian putri Rasulullah sendiri, Fatimah Az-Zahra. Kemudian ada dalam sejarah itu Asiyah, istri Fir'aun. Fir'aun yang kita kecam itu istrinya luar biasa itu, solihah itu. Kemudian Siti Hajar, istri kedua Nabi Ibrahim. Ada Aisyah, istri Rasulullah. Kemudian Asma binti Abu Bakar yang sekarang jadi lagu kan. Aisyah putri Abu Bakar ada lagunya. Asma kalau nggak salah ada juga. Fatimah ada ya kan. Khadijah juga ada ya kan. Nah ini barangkali itu cara supaya teman-teman yang perempuan itu bisa mengidentifikasikan dirinya. Bacalah sejarah mereka itu. Ya tentu ibu-ibu kita yang perlu kita teladani yang baik-baik. Ya tentu saja ada kurang-kurangnya pasti. Ya. Itu langkah untuk bisa menjadi ibu yang lebih ideal. Ya. Artinya apa? Bahwa peran tanggung jawab kaum perempuan ini memang luar biasa. Pertama mungkin dia sebagai anak ya dari sebuah keluarga. Adel kan anak dari ibunya. Betul. Atau mungkin berikutnya selain sebagai anak, sebagai istri dari suaminya. Seorang perempuan itu istri dari suaminya. Dan juga sebagai ibu, ini yang kita bahas. Sebagai ibu dari anak-anaknya. Ya, betul. Nah, sekarang di era politik, perempuan itu juga ada yang menjadi pejuang. Iya. Menjadi tim sukses. Iya, ya kan? sekali. Yo kampanye. Betul. Ada istilah the power of emak-emak. Ya kan? Iya, betul. Itu juga peran perempuan itu. Selain ibu di rumah, tapi dia juga ikut demonstrasi, menegakkan kebenaran, memprotes sesuatu yang tidak benar di masyarakat. Ya, mereka itu terlibat dalam gerakan, asal memang itu betul-betul niatnya berjuang, nggak masalah itu. Silakan, mana yang Anda perjuangkan itu berarti tadi ya sebagai anak, ya otomatis kita harus menghormati orang tua, terutama ibu kita. Dari keluarga kita kan kita jadi anak. Sebagai istri, sebagai ibu, dan sebagai bahasa kita mungkin anggota masyarakat untuk berjuang. Nah, bagaimana tugas sebagai seorang anak kalau perempuan ya? Ya, seorang anak perempuan bagi yang belum menikah ya memang tugasnya satu, meningkatkan pengetahuan. Ini jadi khusus anak-anak perempuan ini bagi seorang ibu juga punya tanggung jawab untuk menyiapkan anak perempuannya, meningkatkan pengetahuannya yang lagi sekolah, mendidik diri ya. Jadi khusus yang sudah dewasa tapi barangkali belum berkeluarga, didiklah diri Anda sebaik-baiknya. Persiapkan diri untuk menjadi ibu. Wah, bayangkan Mbak Adel. Coba sekarang saya tanya Mbak Adel. Kalau mau jadi dokter, ada sekolahnya kan? Ada. Masuk pasti. fakultas kedokteran. Betul. Mau jadi apoteker, masuk Pasti ada. farmasi. Betul. Mau jadi lawyer, Masuk jadi fakultas hukum mau kuliahnya. Jadi insinyur, jadi Betul. peragawati,
dia masuk sekolah Perkawati. modeling. Tapi jadi ibu Nggak ada, Pak. nggak ada sekolahnya, Iya, ya. betul sekali. Padahal jadi ibu itu lebih berat daripada jadi dokter sebenarnya. Betul. Karena jadi ibu itu seumur hidup, Iya lagi ya, Pak. Betul. ibaratnya begitu ya. Padahal sering kita dengar ungkapan ini kalau nggak salah dalam sebuah hadis itu bahwa al jannatu tahta aqdamil umat, surga itu di bawah telapak kaki ibu. ibu. Coba dicari di bawah telapak kaki ibu itu ada surga. Ada apa? nyanyian juga itu, Pak. Ya kan, itu Iya, maksudnya betul. itu kayak tadi kan, betapa peran ibu ini, sosok ibu ini istimewa. Kalau kita ingin mencari surga, ya kita harus memuliakan ibu kita. Misalnya, ya ilmu-ilmu yang ini khusus yang perempuan calon ibu ya, ya bisa misalnya selain kuliah ya otomatis ya, kalau yang mau profesional di bidang, jangan lupa, meskipun ada perempuan yang mau jadi dokter, apakah dia tidak perlu mengurus anak, mendidik anak? Itu harus belajar. Yang bapak juga iya otomatis ya, bapak dan ibu ini. Cuma kan ini mau hari ibu, jadi ini khusus ibu. Betul sekali. Bahkan berlatih menjadi ibu rumah tangga itu juga perlu latihan loh. Iya, Pak. Yang dari yang mungkin jadi Iya. anak mami gitu kan nggak bisa ngapa-ngapain. Nah, itu ada gitu anak-anak kan. perempuan itu harus dibikin Iya kan? mandiri. Mandi, betul Ketika sekali. dia nanti sudah berpisah dengan keluarganya, jadi menjadi keluarga tersendiri kan dia harus jadi ibu rumah tangga. Betul sekali, Pak. Dan itu susah, Pak. Ya, makanya bagi yang sedang kuliah barangkali ya itu adalah latihan menjadi ibu anggota masyarakat, wanita karir bahasa kita sekarang, Betul. ilmuwan. Kita juga butuh perempuan yang ilmuwan, tapi jangan meninggalkan kodratnya Kodrat, sebagai betul ibu. sekali. Sebagai ibu dari anak-anak ini juga nggak ringan loh ibu tuh, Mbak. Iya, betul sekali. Artinya bagi perempuan yang calon ibu ini harus dilatih untuk mengatur dua posisi. Satu sebagai ibu, Satu pagi. sebagai wanita karir misalnya, karena memang itu tantangan di era modern sekarang. Ya. Betul. Ya. Oleh karena itu memang ya untuk di era sekarang ya kita harus maklumi bahwa perempuan modern, mungkin termasuk anak-anak kita yang perempuan itu mungkin, mohon maaf kadang-kadang Mbak Adel, kurang terbiasa dengan pekerjaan rumah tangga yang sering kita sebut nginem. Betul sekali. Karena memang nggak semuanya ya. Makanya, tapi Nggak ya tetap semuanya harus dilatih. betul, Latihlah. harus Ya bukan hanya anak perempuan saja, laki-laki juga iya. Betul, karena memang nantinya akan Ya membantu latihan kan. dari mulai nyuci piring, karena itu tugas bersama menurut saya. Memang itu kewajiban bapak, cuman kan bapak itu juga terbatas kan, Ya, waktunya, kesempatannya. Ya saya pikir kalau itu dilakukan dengan ikhlas, kenapa tidak? Betul Bareng-bareng lah. Anak-anak kita juga perlu dilatih, nyuci piring, ngepel. Betul sekali. Ya, karena kenapa anak-anak sekarang kita tidak terbiasa nyuci piring, nyuci baju karena terbiasa dengan pembantu. Ya, padahal mereka cuma bantuin doang kan. Sudah Nggak punya perlu- rewang, kemudian anak kita malah Mbak, manja. gitu. Betul Nah, sekali. itu nggak boleh. Oke, pembantu oke, tapi juga anak-anak kita jangan dimanjakan dengan adanya pembantu. Dan pembantu yang dimaksud kebanyakan adalah perempuan. Luar biasa kan? Iya, Kita sangat juga perlu biasa. menghargai pembantu kita, Pak. Pembantu, yuk dia jadi ibu buat anaknya, Iya, cari nafkah di keluarga kita. Wah, Betul luar sekali. biasa itu ibu-ibu sekarang itu. Apa aja dilakuin, Pak. Nah, yang penting itulah, buat itu menurut keluarga. saya Biasanya istimewa nggak ada seorang. yang gitu. Ya, sangat Begitu bagus. Adel, nanti Oke. kita lanjutkan kembali. Oke, buat pertama yang mau gabung silakan, mau bertanya juga boleh di 0813261514 lewat WhatsApp atau lewat teleponnya di 621 Commercial free. Dari lantai 2 Jalan Pira Tenda 51 Purwakarta Betelabes, di segmen terakhir Beranda Islami dengan tema hari ini adalah mata air kehidupan, Pak. Jadi untuk memaknainya lebih dalam apa itu ya, Pak? Ya, jadi kembali lagi bahwa ini barangkali sebuah ya penguatan ya bagi kita yang laki-laki untuk lebih menghargai posisi perempuan sebagai seorang ibu. Bagi yang perempuan ya harus lebih memaknai diri lagi sebagai seorang
ibu atau tadi macam-macam itu ada anak sebagai Ada anak, sebagai istri, otomatis betul. itu. Cuman karena kita ini posisinya nanti Lagi. menjelang hari ibu ya, saya mengajak kita semua khususnya yang kaum ibu ini untuk bisa memaknai kembali peran sebagai seorang ibu. Apa maknanya? Itu peran yang sangat besar bagi kehidupan lainnya. Bahkan bagi bangsa itu ibu itu luar biasa sosoknya dibanding peran-peran yang lain. Sebagai istri, sebagai anak, sebagai anggota masyarakat. Nah, yang keempat ini yang lebih besar, yang paling besar sebagai ibu. Jangan kemudian karena sibuk di luar jadi penggerak malah posisi ibunya dikesampingkan. Nah, itu. Tentu empat-empatnya harus bagus juga ya. Sebagai anak, sebagai istri, sebagai ibu, dan sebagai anggota masyarakat. Kita mengulang kembali tadi di awal sudah bahwa Islam, agama kita ini menganggap kedudukan ibu itu lebih utama dibanding bapak. Ya, bapak itu penting, tapi dibanding bapak, ibu itu disebut 3 kali dalam hadis yang tadi kita baca. Itu artinya apa? Kehadiran wanita, perempuan sebagai ibu di rumah, itu bisa memberikan suasana yang seperti apa? Mau surga atau neraka? Betul sekali. Jadi yang mensurgakan keluarga atau baiti jannati tadi itu salah satunya adalah ibu, paling utama bagi anak-anaknya. Bahkan mitra sekalian, Mbak Adel, ada sebuah istilah bahwa ini dalam psikologi itu ada istilah maternal deprivation. Ya. Maternal deprivation. Apa maksudnya? Ini saya pikir akan menjadi refleksi buat kita semua. Jadi jika ada seorang anak sejak kecil berpisah dengan ibunya, baik secara geografis, ya, misalnya ditinggal kemana gitu ya, maupun psikologis. Psikologis itu artinya ada seorang ibu di rumah punya anak tapi tidak dekat, tidak fungsional buat anaknya, itu namanya psikologis. Kalau yang geografis itu memang ibunya merantau kemana, langsung ditinggal anaknya sejak kecil, maka kehadiran ibu di rumah itu nggak ada artinya bagi anak itu. Itu juga katanya mempengaruhi ya Pak ya? Sangat mempengaruhi untuk bagaimana kondisi anak ke depannya. Apakah anak itu nanti akan bahagia atau menderita di tengah keluarganya. Jangan sampai kemudian gara-gara ibu yang tidak percaya diri menjadi ibu, dia asik dengan kegiatan lain di luar sehingga dia malah tidak menjalankan fungsinya dengan baik di rumah misalnya begitu. Ya kita boleh berorganisasi, boleh berkarir, tapi jangan lupakan bahwa peran sebagai ibu ini juga penting, paling penting dibanding peran-peran yang lain. Sebagai istri, ya otomatis sebagai anak, sebagai anggota anggota masyarakat untuk berjuang menghadapi berbagai masalah bangsa. Betul sekali. Itu juga penting ya, tapi jangan lupa bahwa ibu ini menjadi sosok yang istimewa dalam agama kita. Jadi begitu teman-teman sekalian, Adel, semoga apa yang kita bahas sore ini bisa semakin memperkuat terutama kaum ibu supaya lebih menjiwai lagi bagaimana peran sebagai seorang ibu itu sangat istimewa, sangat luar biasa. Dia akan menentukan masa depan bangsa. Betul, karena memang katanya kalau mau menjadikan bangsa itu sukses atau tidak, hancurkan perempuannya dan anak-anak luar gitu biasa, ya, Adel. kalau nggak salah. Baca di mana itu deh? Katanya seperti itu Pak, katanya Iya, kalau iya. mau menghancurkan bangsa itu ya Iya. hancurkan perempuannya. Begitu, waktunya sudah habis ya. Oke, terima Semoga kasih. bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Betul habis. Cukup sekian untuk beranda Islami kali ini dan ada juga harus pamit. Ketemu lagi di minggu depan Betul habis setiap hari Kamis di jam 4:30 sampai 4:30 sampai 5:30 ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selalu tetap kalian sebagai pilihan terbaik Anda.